Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi materi kami. Perkenalkan, nama saya Farijal Pratama Toboleu. Saya sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Nabila Iqbal. Di sini saya sebagai pemateri 1. Di sebelah kiri saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya sebagai pemateri 2. Langsung saja bersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan isi materi. Oke, baik. Jadi di sini saya sebagai pemateri 1 akan membacakan materi kami, yaitu Organization Information System. Tujuannya yaitu 1. Memahami karakteristik operasional, manajerial, dan sistem informasi eksekutif. Yang kedua, memahami karakteristik dari sistem pemrosesan, transaksi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif. Yang ketiga, memahami karakteristik sistem informasi yang sesuai dengan batas-batas organisasi. Tingkat pembuat keputusan dalam suatu organisasi terdiri dari 3 bagian, yaitu executive level, managerial level, dan operational level. Decision making levels of an organization. Yang pertama, executive level atau tingkat eksekutif. Yang kedua, managerial level atau tingkat manajerial. Dan yang ketiga, operational level atau tingkat operasional. The basic system model can be used to describe all types of information system, input to process to output. General types of information system. Yang pertama, transaction processing system. Transaksi digunakan pada level operasional dari suatu organisasi. Tujuannya untuk mengotomatisasi kegiatan pengolahan informasi yang berulang-ulang. Yang pertama, meningkat kecepatan, meningkat akurasi, dan efisiensi yang lebih baik. Yang kedua, transaction processing system. Pengolahan secara online, pengolahan bertumpuk. Dan yang kedua, input data. Masukkan data secara manual, masukkan data semi-otomatis, dan masukkan data secara otomatis. Yang ketiga, transaction processing system. Contohnya 1. Pembayaran, 2. Penjualan dan pemesanan, 3. Inventory, 4. Pembelian, penerimaan, pengiriman, dan yang kelima, akun hutang dan piutang. Manajemen information system memiliki 2 tipe. 1. Manajemen SI dari suatu organisasi. 2. Sistem informasi khusus untuk manajer tingkat menengah. 3. Digunakan pada tingkat manajerial pada suatu organisasi. Manajemen information system. Tipe dari laporan. 1. Laporan terjadwal. 2. Laporan key indikator. 3. Laporan pengecualian. 4. Drill down report. 5. Ad hoc report. Manajemen information system. Contoh 1. Perkiraan penjualan. 2. Manajemen dan perkiraan keuangan. 3. Perencanaan dan penjadwalan produksi. 4. Manajemen dan perencanaan inventory. Dan yang kelima, penghitungan biaya produksi dan pemasangan iklan. Executive Information System digunakan pada tingkat eksekutif, bentuk agregat yang tinggi tipe data. 1. Soft data, berita dan data non-analisis. Yang kedua, hard data, fakta dan nilai. Executive Information System. Contoh, pengambilan keputusan tingkat eksekutif. 2. Perencanaan dan strategi jangka panjang. Yang ketiga, monitoring kejadian internal dan eksternal. 4. Manajemen krisis. Dan yang kelima, personalia dan hubungan kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi pembacaan dari pemateri 1. Langsung saja saya mempersilahkan untuk pemateri 2 untuk melanjutkan isi materi. Terima kasih moderator. Saya sebagai materi kedua akan melanjutkan membaca materi kedua. Information system that span organizational boundaries. Yang pertama, discussion support system. Dirancang untuk membantu organisasi dalam membuat keputusan, analisis. Contohnya seperti Microsoft Excel dan text
dan juga grapes. Model for each the functional areas, contohnya seperti accounting, finance, personel, dan etc. Yang kedua, expert system, meniru keahlian manusia dengan memanipulasi pengetahuan, aturan, dan pengambilan kesimpulan. Yang ketiga, office automation system, contohnya seperti komunikasi dan penjadwalan, persiapan dokumen, menganalisis data, dan mengkondalisasikan informasi. Yang ketiga, collaboration teknologis, contohnya seperti tim virtual, video freezing, groupware, dan electronic meeting system. Yang keempat, functional area information system, contohnya seperti sumber daya manusia, manfaat, dan pemasaran. Yang kelima, global information system, contohnya seperti international IS, tradisional IS, multinasional IS, dan global IS. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Ya, itulah tadi hasil pembacaan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.